Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa usikum bitaqwallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada subuh hari ini kita awali pertemuan kita dengan bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih membangunkan kita setelah kematian kita. Agama menganggap bahwa tidur itu satu kematian. Oleh karena itu doa yang dipanjatkan bangun tidur, alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana. Alhamdulillah Allah telah menghidupkan kami ba'da ma amatana, setelah Allah mematikan kami. Artinya tidur itu dianggap mati. Kemudian ternyata Allah masih membangunkan kita. Maka pertama kali dibangun kita dari tidur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah kehidupan, sehingga memberi kesempatan pada kita supaya kita banyak beramal, di samping juga banyak bertaubat. Gunakan kesempatan masih hidup ini untuk banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang mulia, Islam sangat menghargai perasaan orang. Sangat menghargai perasaan orang. Jangan sampai perasaan seseorang itu terganggu dengan adanya sikap atau ucapan orang lain. Di saat yang sama, Islam juga melarang kita membuat orang lain jadi berprasangka yang tidak-tidak. Jadi seiring dengan larangan kepada seseorang, juga terjadi larangan bagi orang lain yang mengakibatkan seseorang itu membuat suatu larangan, gitu. Kalau Islam melarang seseorang mencuri misal, maka di saat yang sama kita juga dilarang untuk membuat peluang sehingga orang lain mencuri. Dengan nutup pintu, dengan mengunci pintu, artinya dilarang kita membiarkan pintu terbuka yang membuat orang lain yang semula tidak berniat untuk mencuri jadi mencuri. Jadi Islam itu memelihara perasaan, di saat yang sama juga melarang kita untuk membuat orang lain punya prasangka yang tidak baik. Sampai-sampai Allah SWT, sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan lewat sebuah hadisnya menyatakan, idza kuntum salasatan fala yatanajasnani. Idza kuntum salasatan fala yatanaja
isnani dunal akhar min ajli anna zalika yukhziluhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum salasatan, ketika kalian berada di satu kelompok bertiga misal. Ini tidak harus tiga. Karena namanya kelompok itu minimal gitu, minimal banyak itu 3. Ketika kalian berada di 3 orang, maka fala yatanaja isnani, jangan sampai kalian ngobrol cuma berdua, padahal orangnya berapa? Ada 3. Rasul melarang 3 orang hanya dia ngobrol berdua, isnani. Fala yatana jasnani, jangan sampai ngobrol tapi ngobrol yang sifatnya berbisik-bisik, yatanaja, berbisik-bisik. Lain hal kalau ucapannya terbuka, sehingga yang satu itu walaupun tidak diajak ngobrol tapi dengar, tahu apa yang dibicarakan. Ini meyatanaja, satu akar kata dengan munajat. Kita kepada Allah kan sering munajat kan. Munajat itu kan hanya kita dengan Allah yang tahu kan. Jadi samping kita tidak tahu Pak itu lagi minta apa kepada Allah. Nah, enggak tahu. Munajat, itu munajat namanya. Munajat. Jadi berdua saling bicara dengan tidak diketahui yang satunya lagi, padahal bertiga. Itu dilarang. Mengapa? Min ajli zalika anna zalika yukhziluhu. Karena bisa jadi sikap seperti itu membuat yang satu ini menjadi tersinggung, menjadi punya tanggapan yang keliru, menjadi sesuatu yang menyakiti hatinya. Padahal yang diobrolkan oleh si 2 orang tadi ya, tidak ada sangkut pautnya dengan yang satu ini, tidak. Tapi dengan sikap begitu menjadikan yang lain bisa berprasangka buruk. Bisa jadi, oh itu lagi ngomongin saya kayaknya, bisa jadi begitu. Jadi kalau Islam melarang ngomongin kejelekan orang, ya, Islam melarang ngomongin kejelekan orang. Di saat yang sama juga melarang orang itu membuat sesuatu yang menjadikan orang lain berprasangka jelek kepada kita. Itu. Jadi timbal balik. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menghindari hal itu. Suatu saat ketika Rasulullah SAW beriktikaf di masjid, di malam hari salah seorang istri beliau namanya Sofiyah binti Huyai menjenguk Rasulullah SAW ke masjid. Kemudian setelah itu singkatnya cerita pulang. Tentu pulangnya di malam hari. Malam hari. Karena seorang perempuan di malam hari keluar, maka Rasulullah mengantar. Padahal sedang iktikaf masjid. Nah, ini menunjukkan adanya pelajaran bahwa boleh yang beriktikaf di masjid tidak batal karena keluar dengan tujuan ada keperluan, ada uzur. Keluarnya itu karena ada uzur, ada tujuan. Seperti tadi Rasul mengantar istrinya malam-malam ke rumah. Nanti balik lagi ke masjid. Jadi tidak batal iktikafnya ada keluar. Nah, dia di perjalanan hadisnya berbunyi demikian. Yaitu hadisnya marra rajulani minal ansar. Ketika Rasul mengantar istrinya Sofiyah binti Huyai
Di perjalanan ada liwat 2 orang laki-laki dari kaum Ansor di malam hari. Kemudian falamma ra'aya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat 2 orang laki-laki tadi, melihat ada 2 orang laki-laki di malam hari, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala rislikuma, ala rislikuma. Kata Nabi, tak usah kalian buru-buru. Bahasa kitanya biasa aja kali gitu, kan. Karena dilihat 2 orang laki-laki itu buru-buru jalan. Rasulullah merasa ada orang 2 laki-laki buru-buru, khawatir, menduga dia bahwa Nabi sedang berbuat yang tidak baik di malam hari dengan perempuan. Maka supaya jangan sampai terjadi si laki-laki 2an tadi menduga atau memfitnah Rasul, maka Rasul berupaya supaya tidak terjadi fitnah. Bagaimana upayanya? Rasulullah mendekati 2 laki-laki itu, mendekati, sehingga laki-laki itu mengatakan subhanallah ya Rasulullah. Mungkin bahasa bebasnya, Masya Allah, dikirain siapa gitu. Oh Rasul. Kan kalau tidak dekati, masa Rasul berbuat sesuatu yang di luar ketentuan Islam di malam hari kok bawa cewek gitu kan. Padahal istrinya. Ya. Ini salah satu contoh bahwa ketika orang itu dilarang untuk berbuat fitnah, maka kita juga dilarang untuk melakukan sesuatu yang membuat orang lain memfitnah kita. Sama. Orang lain seorang dilarang menghibah, kitanya juga tidak boleh berbuat sesuatu yang membuat orang lain menghibah kita. Ya, ini itu salatnya kayak apa namanya? Kayak burung matuk doang ya salatnya. Kan dia omongin tuh menghibah. Lah kitanya jangan begitu salatnya. Kita berbuat begitu sehingga orang lain ngomongin kita. Jadi kadang-kadang kita hanya menyoroti orang yang menghibah. Kitanya sendiri tidak dipikir. Perbuatan kitanya mengakibatkan orang lain menghibah kita. Nah, Rasul juga begitu. Kata Rasul, inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Sesungguhnya setan itu berjalan di manusia itu seperti jalannya darah, ngalir gitu. Ada jalan setan itu. Fa khasyitu an yakdzifa fi qulubikuma syai'an. Kata Rasul, saya khawatir kalau hati Anda berdua menuduh sesuatu yang bukan-bukan terhadap saya. Au qala syarron. Khawatir kalian berdua berbuat jelek kepada saya. Maka gara-gara saya Anda memfitnah saya, kan saya juga ikut dosa. Gitu. Jadi artinya ini juga harus ditiru. Kalau sekiranya perbuatan kita mengakibatkan orang lain buruk sangka, kita dekat, kita terangkan. Walaupun dia tidak bertanya, orang laki-laki doa tadi nggak nanya, nggak siapa itu, atau setelah ketemu dengan Rasul, ya Rasul, ya tadi itu siapa? Enggak, Rasul sendiri yang menyatakan ini adalah Sofiyah binti Huyai, gitu, istriku. Sehingga dengan demikian maklum, berarti Rasul di malam hari berduaan dengan seorang perempuan itu istrinya. Ini satu bukti ajaran Islam bahwa
seseorang itu dilarang buruk sangka, dilarang memfitnah, tapi kita juga dilarang berbuat sesuatu yang membuat orang lain memfitnah kita. Maka dicontohkan dalam hadis tadi, tidak boleh kalau sekiranya di situ ada bertiga, lalu yang diajak ngomong hanya berduaan, ngomongnya pelan lagi, nggak terdengar. Itu namanya munajat, berbisik-bisik berduaan sementara orangnya ada tiga. Nah, ini tidak dipahami letterlek tiga orang. Intinya jangan sampai sikap kita itu membuat orang tersinggung. Itu lagi ngomongin apa ya gitu. Ya kan? Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian kita tarik kepada karena temanya di jadwal itu masalah zakat fitrah, hikmah dari zakat fitrah. Zakat fitrah itu juga berkaitan dengan ketersinggungan seseorang itu. Memang hadisnya menyatakan bahwa zakat fitrah itu berfungsi ganda, yaitu satu sisi membersihkan bagi yang berpuasa dari perbuatan dan ucapan yang tidak baik. Dikatakan dalam hadis tuhratan lis-shaim. Yang kedua wa tu'matan lil masakin, sebagai makanan bagi orang miskin. Hadisnya berbunyi faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengfardukan zakat fitrah tuhratan lis-shaimi, satu itu sebagai pembersih bagi shaim, bagi yang berpuasa. Apa yang dibersihkan? Minal lagwi war rafas. Sedang puasa ada lagau. Lagau itu perbuatan yang sia-sia, tidak ada gunanya. Walaupun tidak dilarang perbuatan itu, tapi nggak ada nilainya, nggak ada maknanya, nggak ada gunanya lah, sia-sia. Perbuatan yang sia-sia tanpa guna. Yang kedua rafas. Kalau rafas jelas perbuatan ucapan yang kotor. Mungkin sedang puasa itu dilakukan, maka dengan zakat fitrah kata Rasul dibersihkan, tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafas. Yang kedua wa tu'matan lil masakini, menjadi makanan yang bisa disantap oleh orang-orang miskin. Nah, ada dua itu. Di balik itu para jemaah sekalian, artinya jangan sampai ketika lebaran itu orang-orang miskin tersinggung juga dengan perbuatan kita. Kita enak-enak makan, kita enak-enak pakai pakaian rapi, dia boro-boro sarapan juga nggak ada makanan, gitu kan? Jadi bukan hanya tidak makan, hatinya tersinggung, sakit hati. Padahal di antara kita tidak sengaja untuk menyakiti dia. Tapi dengan sikap kita tidak berbagi itu, dia merasa sakit karena tidak bisa makan. Padahal hari lebaran itu hari makan. Yaumu aklin wa syurbin, hari makan minum. Artinya wajib makan. Kalau di Ramadan itu wajib puasa, di lebaran wajib makan. Maka kalau kita makannya itu karena Allah, berpahala. Karena diperintah. Berdosa malah kalau tidak makan. Kalau puasa. Nah, orang miskin itu boro-boro bisa makan karena yang tidak ada. Nah, maka dengan adanya zakat fitrah, nah insya Allah tidak ada satu orang muslim pun yang tidak punya makanan di hari lebaran itu. Jadi walaupun hadisnya ada dua fungsinya itu, untuk pembersih bagi yang puasa, makanan bagi orang miskin. Di balik itu kalau sampai tidak makan, hatinya tersayat. Seperti halnya tadi 3 orang hanya ngobrol berdua, sebenarnya merasa sakit. Padahal yang dua itu obrolan bukan obrolan mengenai kejelekan dia.
Para jamaah sekalian yang hormati, maka zakat fitrah menjadi wajib. Bahkan wajibnya zakat fitrah itu bukan hanya untuk diri sendiri kewajibannya, tapi dihitung berapa yang ia tanggung. Saya berdua ada teman dengan istri saya, 2 keluarkan. Oh, saya ada anak yang masih tanggungan, keluarkan anak itu. Ada orang lain juga yang menjadi tanggungan kita di rumah itu, saya keluarkan zakat fitrahnya, dihitung. Siapapun orangnya yang menjadi tanggungan kita dalam nafkah sehari-hari, maka ketika berzakat fitrah dihitung sebagai anggota yang harus kita keluarkan zakat fitrahnya. Kapan keluarkannya? Jangan sampai lewat salat subuh ya. Jangan sampai lewat salat subuh. Harus dikeluarkan. Jangan sampai kita sudah salat subuh baru kita mau mengeluarkan. Gitu. Ada satu kasus ketika ada bayi yang lahir di malam hari, di malam Lebaran. Ini berkaitan dengan kapan wajibnya. Kalau bolehnya dari sekarang sudah boleh nih. Sudah Ramadan sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Sudah boleh mengeluarkan kewajiban zakat fitrah, bukan zakatnya boleh, mengeluarkannya yang boleh. Tetap zakatnya masa-masa wajib. Jadi dibolehkan melaksanakan kewajiban zakat fitrah sekarang sudah bisa. Tapi wajibnya adalah di hari terakhir di bulan Ramadan. Itu wajibnya. Cuman ada perselisihan para fuqaha tentang yang dimaksud dengan kewajibannya di akhir Ramadan itu. Waktunya kapan? Ada 2. Ada yang dimaksud akhir Ramadan itu sejak tanggal terakhir di bulan Ramadan ketika matahari terbenam, jadi malam Lebaran. Ada yang mengatakan yang dimaksud akhir itu adalah ketika tulu'ul fajr, waktu subuh, itu wajibnya. Ketika tulu'ul fajr min yaumil idi, pada hari Id dari 1 Syawal. Di situ kewajibannya. Lewat dari itu sudah terlewat, sudah habis waktunya. Nah, jadi ketika ada bayi lahir di malam hari, artinya bayi ini lahir setelah terbenam matahari sore tadi dan sebelum terbit fajar. Maka berkaitan dengan yang tadi itu, karena Imam Syafi'i di kaul jadid bahwa waktu wajibnya mengeluarkan zakat fitrah itu adalah ghurubus syamsi lailatal fitri, pada terbenam matahari di malam hari Lebaran. Sedangkan Syafi'i kaul qadim adalah terbitnya fajar pada hari Id. Nah, maka kalau menganut paham yang pertama berarti wajibnya itu sejak matahari terbenam. Bayi yang lahir di malam hari belum terkena wajib zakat fitrah, belum dihitung. Kenapa? Karena waktu terjadinya kewajiban zakat fitrah bayi belum ada. Sedangkan kalau menganut paham yang kedua, yang qaul qadim, bahwa wajibnya itu terbit fajar, maka bayi yang lahir di malam hari, malam Lebaran itu menjadi wajib dihitung sebagai orang yang terkena dikeluarkan wajib zakat fitrahnya. Kenapa? Karena ketika datang kewajiban zakat fitrah, yakni di waktu terbit fajar, bayi sudah ada. Nah itu. Ya untuk kehati-hatian ya kita keluarkan sajalah. Kita keluarkan, jadi terbebas dari kedua persilihan tadi. Ada baiknya kita keluarkan saja kalau saja ada bayi yang lahir di malam Lebaran, jika dihitung ya. Itu saja Bapak sekalian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mari kita jaga perasaan orang. Kita jaga perasaan orang dengan menjaga sikap kita
perbuatan kita, ucapan kita yang sekiranya bisa mendatangkan atau berpotensi menjadikan orang lain, tetangga kita, teman kita menjadi sakit hati, menjadi tersinggung. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.